Selamat sore, inilah kabar terkini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sore ini jajaran Kostrad menggelar apel kesiapan pengamanan pemilu Presiden 2014. Apel tersebut digelar di Cilodong, Bogor, Jawa Barat. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TV One, Sita Paprika. Sita. Ya, 3 hari jelang pelaksanaan pemilu presiden yang akan digelar pada 9 Juli 2014 mendatang, sejumlah instansi terkait mulai mematangkan segala persiapannya, termasuk Satuan Jajaran Divisi Infanteri 1 Kostrad yang pada sore hari ini menggelar apel kesiapan pengamanan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 di markas Kostrad di Cilodong, Bogor, Jawa Barat. Diikuti oleh sekitar hampir 3.000 prajurit yang berasal dari berbagai satuan dan dipimpin langsung oleh Panglima Kostrad Letjen TNI Gatot Nurmantio. Saat ini bersama saya sudah ada Panglima Kostrad dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang terkait kesiapan dari Divisi Infanteri 1 Kostrad ini sendiri. Selamat sore, Panglima. Selamat sore, Mbak Cita. Panglima, mungkin bisa jelaskan, tadi sudah sempat memantau ya, bagaimana persiapan dari Divisi Infanteri 1 Kostrad ini sendiri menjelang pengamanan pemilu presiden 2014? Jadi begini, seperti Mbak Sita ketahui bersama bahwa sekarang ini Divisi Infanteri 1 Kostrad, saya mengambil apel. Yang hadir juga ada Panglima Divisi Infanteri 2 dengan jajaran Komandan Brigade dan Resimen seluruh jajaran Kostrad. Saya menyampaikan demikian karena demikian bahwa instruksi Presiden, bahwa Presiden mengatakan jangan menganggap ringan dan remeh situasi yang terkini. Kita harus selalu siap siaga untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Yang kedua, sebelum tanggal 9 sampai dengan aman, tingkatkan kesiapsiagaan. Nah, saya sebagai pasukan Kostrad, saya harus melaksanakan itu. Saya tingkatkan kesiapsiagaan. Yang dikatakan kesiapsiagaan itu personilnya, kemudian alat utama sistem senjatanya, dan penting komunikasinya. Dan personilnya harus saya latih. Dilatih sesuai dengan prosedur tetap yang sudah ada. Antara lain dasarnya instruksi Presiden tersebut. Sehingga prajurit saya tahu apa yang harus dia lakukan, yang tidak boleh dia lakukan. Dengan demikian, apabila terjadi sesuatu hal, ada kerusuhan dan sebagainya, mereka melakukan sesuai dengan protap yang sudah ada, maka apapun yang terjadi, tanggung jawabnya adalah Panglima yang membuat protap. Begitu. Sejauh ini berapa personil yang nanti akan diturunkan untuk pengamanan Presiden dan wilayah-wilayah mana aja yang menjadi fokus dari pengamanan itu sendiri? Jadi begini, sepertiga kekuatan untuk pengamanan Pilpres, yaitu ada 27 satuan setingkat batalion dan 28 satuan setingkat kompi. Kemudian, mengapa tidak semuanya? Karena saya harus punya sepertiga lagi untuk PPRC dan sepertiga lagi cadangan saya. Gitu. Dan semuanya tergelar di satuan-satuan. Kemudian kami disiapkan untuk melaksanakan tugas di seluruh wilayah Nusantara. Dimanapun juga kami siap. Mau pakai pesawat, mau diterjunkan, mau pakai heli, fast roping yang tadi ada, kemudian naik kapal laut, kami semuanya siap. Ada satuan raider, kemudian anti huru hara. Adakah fokus-fokus wilayah yang akan diterjunkan untuk pasukan-pasukan tersebut, Panglima? Spesifikasi adalah tergantung wilayah yang memerlukan. Tapi yang jelas sebagian besar untuk ibu kota saya siapkan, kemudian yang lainnya untuk seluruh Nusantara. Mau dimanapun juga kami siap. Di pulau terpencil, di rawa, di gunung, di laut kami siap. Ini kan kita menghadapi pemilu presiden, termasuk event yang cukup besar gitu. Pasti ada prediksi mungkin gejolak yang terjadi. Tentu ini kondisi terburuk ya. Adakah skenario-skenario yang telah dipersiapkan untuk menghadapi situasi tersebut, Panglima? Jadi begini, instruksi Presiden mengatakan kita harus siap siaga. Jangan menganggap ringan dan remeh. Sehingga saya memprediksikan dari yang terkecil sampai yang terbesar, saya harus siap. Makanya beberapa minggu lalu saya keliling terus untuk melihat kesiapan mereka semuanya. Sehingga tidak ada spesifikasi. Apapun gejolak di negara kesatuan Republik Indonesia, sekecil apapun, seberat apapun, Kostrad siap. Gitu. Untuk sistem persenjataannya sendiri, sudahkah dipantau, sudah siap semua, sudah matang atau seperti apa? Senjata sudah siap, cuma kita kan menghadapi perusuh yang melaksanakan pembakaran dan lain sebagainya. Mereka adalah saudara-saudara kita sendiri gitu kan. Sehingga kita tidak menggunakan senjata peluru tajam tentunya, peluru karet yang kita siapkan. Dan itu sudah diuji coba jarak sekian, itu nggak usah saya ceritakan ya. Prajurit saya sudah dilatih. Dan kemudian yang kami lakukan adalah bukan membunuh, bukan. Dalam kondisi terpaksa kami berikan peringatan-peringatan bahwa mereka tahu mereka bersalah. Kemudian hanya pentolan-pentolanan saja yang kita ambil, dan itu pun pelumpuhan.
kelumpuhan. Karena mereka sudah kita sendiri, mungkin sedang lupa, mungkin dan lain sebagainya begitu. Berarti Pak, awalnya ada pendekatan persuasif terlebih dulu ya Panglima? Harus pendekatan persuasif yang dikatakan dari Presiden mengatakan bahwa dalam rangka ini TNI dan Polri menindak tegas setiap pelanggaran berkaitan dengan Pilpres, yaitu perusuh, pembakaran, dan lain sebagainya. Dan jangan ragu-ragu, asalkan kita bersikap netral dan adil. Netral dan adil. Yang namanya netral dan adil itu, ya kalau namanya perusuh manusia, ya tembaknya tutup ke bawah. Contohnya seperti itu. Itu dalam kondisi terpaksa setelah dikasih peringatan. Tujuannya untuk melindungi masyarakat yang tidak bersalah dan untuk menjaga negara ini tetap aman. Berarti hingga saat ini belum ada fokus wilayah tertentu yang mungkin termasuk wilayah yang rawan untuk kerusuhan seperti itu, atau mungkin disamaratakan seperti itu Panglima? Jadi begini, untuk mengetahui wilayah yang rawan kerusuhan itu Kapolda setempat dan Pangdam setempat yang tahu. Kami menyiapkan pasukan, apabila diperlukan kami bisa membantu, baik kecil maupun besar kami siap. Sehingga Kostrad berarti untuk menghadapi semua kerusuhan-kerusuhan termasuk yang paling berat pun. Berarti akan selalu berkoordinasi dengan kepolisian setempat juga ya? Selalu berkoordinasi dan selalu melihat situasi yang ada, mempelajari situasi yang ada, dan dari situasi itu menginformasikan kepada pasukan sehingga pasukan-pasukan saya siap. Sampai kapan akan disiagakan? Sampai sekarang, sampai dengan situasi aman. Kapanpun juga sampai situasi aman. Tidak aman, saya tidak lepaskan siaga ini. Untuk ini himbauannya, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan Panglima kepada mungkin masyarakat terkait pemilu presiden 2014 ini. Jadi begini Mbak, seperti kita tadi diskusi Mbak Sita ya, jadi kepada masyarakat pada umumnya, saya mendengar ada yang pokoknya saya sampai mati pun rela. Saya ingatkan seperti Mbak Sita kan, mau presiden yang nomor 1 menang maupun nomor 2 yang menang, Mbak Sita nggak mungkin jadi pemilik TV One sekedap mata kan. Kecuali kalau masyarakat bilang ada tukang sulap yang begitu jadi presiden Mbak Sita jadi pemilik TV One, itu mati pun nggak apa-apa kan. Jadi sekarang saya ingatkan, kita adalah pesta demokrasi. Namanya pesta kan gembira, maka laksanakan semuanya dengan gembira, ya kan. Kemudian malam-malam lah, tanggal 8 malam berdoa supaya ada ketujuan pilih yang terbaik. Kemudian tanggal 9-nya memilih yang terbaik. Sehingga begitu ada yang terpilih, itu adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dukung bersama-sama, kita lanjutkan pembangunan. Siapapun juga, masa 2 calon presiden yang terbaik bukan terbaik dari bangsa Indonesia. Pasti kan terbaik kan? Itu saja saya himbau agar kita semuanya mari kita berpesta dengan bergembira karena kita menentukan pemimpin kita. Terima kasih. Harapannya tentu pemilu ini berjalan dengan aman dan damai ya, Panglima ya? Betul, aman dan damai karena pemerintahan ini selama 10 tahun sudah melaksanakan berbagai pembangunan. Bahkan sebagai militer saya, sejak 5 tahun yang lalu tidak ada daerah operasi di Indonesia. Berarti dari segi politik, keamanan, semuanya aman. Dengan aman demikian maka ekonomi berjalan bagus kan gitu. Sehingga kita rasakan pembangunan TNI, pertahanan itu 4 kali lipat selama 10 tahun. Dan gaji atau kesejahteraan prajurit itu dari 2003 sampai 2014 itu 4 kali. Prajurit 2 saja tahun 2003 itu hanya 960. Sekarang sudah 3,9 juta. Ini sangat luar biasa. Dan ini adalah kepentingan kita juga. Kalau itu aman, TNI senang. Mudah-mudahan gaji naik, pertahanan ditingkatkan lagi sehingga menjadi TNI yang disegani di wilayah ini. Terima kasih Panglima atas waktunya dan informasinya. Selamat menjalankan tugas kembali dan semoga pemilu berjalan dengan aman dan damai ya Panglima. Semoga, ya. Terima kasih. Sedikit tadi perbincangan kami dengan Panglima Kostrad Letjen TNI Gatot Nurmantio, di mana sudah menjelaskan terkait segala persiapan dari Divisi Infanteri 1 Kostrad yang sore hari ini menggelar apel di markas Kostrad di Cilodong, Bogor, Jawa Barat. Saya kembalikan dulu ke Abraham di studio. Baik, terima kasih Sita Paprika Yasin melaporkan langsung dari Cilodong, Bogor, Jawa Barat. Demikian kabar terkini pemirsa, jangan lewatkan kabar petang yang akan hadir 1 jam mendatang. Saya Abraham Silaban, terima kasih, sampai jumpa.